Shalom teman-teman. Salah satu bagian dari breakthrough atau terobosan adalah apa yang dinamakan kegigihan atau ketekunan. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 tentang perumpamaan hakim yang tidak benar, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, satu kegigihan dan satu ketekunan diperlukan ketika kita ingin melakukan terobosan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi ada begitu banyak masalah yang membuat kita sepertinya deadlock, kita sepertinya tidak mampu melakukan apa-apa, sepertinya kita ini buntu dan stagnan. Tetapi Tuhan mau berkata melalui ayat ini, seperti apa yang dilakukan oleh janda ini. Dia terus-menerus datang, dia terus-menerus berdoa, dia terus-menerus mengharapkan sebuah pertolongan, dan dia melakukannya dengan sebuah kegigihan. Kalau hakim yang tidak takut akan Allah saja akhirnya dia mengabulkan permohonannya, apalagi Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh keadilan, Allah yang senantiasa memperhatikan kita, Allah yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya, orang-orang pilihannya. Tuhan pasti akan membuka jalan untuk setiap apapun yang kita hadapi di depan kita. Bapak, Ibu, Saudara, seorang Presiden Amerika Serikat yang ke-30 yang bernama Calvin Coolidge, dia berkata seperti ini, "Tidak ada yang dapat menggantikan kegigihan di dunia ini. Tidak dengan bakat. Ada banyak orang yang berbakat yang justru tidak sukses. Tidak juga dengan kejeniusan. Jenius yang tidak dihargai hampir mirip sebuah pepatah. Pendidikan juga tidak. Dunia ini penuh dengan gelandangan yang terdidik, mereka orang-orang yang pintar. Kegigihan dan tekad sajalah yang sanggup berkuasa. Terus maju adalah prinsip yang telah berhasil memecahkan dan akan selalu memecahkan masalah umat manusia." Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, Calvin mau berkata bahwa terus maju itu adalah sebuah terobosan. Terus maju adalah satu langkah demi langkah yang terus dilakukan, tidak berhenti dan tidak jemu-jemu. Dan di situ Tuhan akan memunculkan satu jalan keluar yang terbaik yang Tuhan akan munculkan di dalam hidup seseorang. Oleh karena itu juga terjadi dengan Abraham Lincoln. Sebelum dia menduduki jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat, pada usia 23 tahun dia kehilangan pekerjaan. Usia 23 tahun dia juga kalah dalam pengajuan legislatif negara bagian. Umur 24 dia gagal dalam usaha bisnis. Umur 25 dia terpilih menjadi legislatif negara. Umur 26 kekasihnya meninggal dunia. Umur 27 dia mengalami beberapa masalah emosional. Dan di tahun yang sama, umur yang ke-27,
dikalahkan dalam upaya menjadi pembicara pemerintahan. Dalam umur yang ke-34, dia dikalahkan dalam upaya menjadi nominasi Kongres. Dalam umur yang ke-37, dia terpilih menjadi anggota Kongres. Tetapi pada umur yang ke-39, dia kehilangan pencalonan kembali sebagai anggota Kongres. Dan pada umur yang ke-40, dia dikalahkan dalam lelang untuk bidang kantor. Umur yang ke-45, dia dikalahkan dalam tawaran menjadi Senat Amerika Serikat. Umur yang ke-47, dia dikalahkan untuk nominasi menjadi wakil presiden. Umur yang ke-49, dikalahkan dalam upaya kedua untuk menjadi Senat Amerika Serikat. Tetapi umur yang ke-51, dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, apa yang terjadi dengan Abraham Lincoln dan apa yang dikatakan oleh Calvin Coolidge itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa kegigihan dan tidak jemu-jemu itu akan menggerakkan hatinya Tuhan. Tadi Tuhan berkata bahwa hakim yang lalim saja, yang tidak percaya Yesus, yang tidak takut akan Tuhan, dia mengabulkan permohonan wanita ini. Apalagi Bapa kita yang di surga, Allah kita yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita, yang rela mati bagi kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Dialah Allah yang penuh rahmat dan mengerti setiap kebutuhan kita. Oleh karena itu, dalam pasal 18 ayat yang ke-8, Tuhan bertanya dan berkata kepada kita, "Aku berkata kepadamu, akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi permasalahannya, ketika kita ingin menghadapi sesuatu yang ada di depan kita dan kita ingin memunculkan satu terobosan di depan kita, Tuhan hanya bertanya, apakah kita mempunyai iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan, iman untuk mempercayai bahwa Dia Allah kita yang sanggup membebaskan kita, Allah kita yang sanggup membuat terobosan, Allah yang sanggup membuat jalan keluar. Oleh karena itu, melalui peristiwa ini, melalui apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini, kita mau belajar bahwa mari kita terus berdoa dengan tidak henti-henti, kita terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita terus mengerjakan perkara-perkara ilahi dengan tanpa lelah, kita terus mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh ketekunan, dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita akan menemukan setiap terobosan-terobosan yang kita harapkan. Puji nama Tuhan. Mari lakukan sesuatu, bahkan sesuatu yang sederhana sekalipun, tetapi ketika di situ nama Tuhan dipermuliakan dan kita melakukannya dengan terus-menerus sesuai dengan bagian yang ditetapkan bagi kita, saya yakin dan percaya di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja, baik bagi kita, baik bagi orang-orang di sekeliling kita, maupun siapapun yang mendengar nama Yesus Kristus ditinggikan dan mereka mempercayainya, ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Puji nama Tuhan. Mari kerjakan setiap bagian kita. Jangan mengandalkan jabatan, jangan mengandalkan kejeniusan, jangan mengandalkan kepandaian, jangan mengandalkan pendidikan, tetapi andalkan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan dan kegigihan, ketekunan yang kita miliki, saya yakin dan percaya Tuhan akan tambah-tambahkan. Dan kita akan memiliki langkah-langkah semakin hari, semakin next level bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami mau belajar dari wanita yang penuh kegigihan ini ketika dia menghadapi hakim lalim yang tidak takut akan Allah, tetapi dia boleh mendapatkan setiap porsi bagiannya, setiap apapun yang diharapkan dia boleh terkabulkan. Dan dari situ kami belajar seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa kalau hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan saja mengabulkan permintaan orang-orang yang bertekun dan gigih, apalagi Allah kami yang hidup, Bapa kami yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus
Engkau Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah berhitung apapun dengan kami, karena Tuhan mengerjakan segala sesuatunya total buat kami. Engkau menyerahkan diri, berkorban, mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan. Dan oleh karena itu biar kami boleh terus menambah-nambahkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada setiap terobosan demi terobosan yang akan terjadi. Dan Tuhan hanya ingin kami melakukannya dengan tekun dan gigih. Bersama dengan Tuhan kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.